معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ربنا سيدنا محمد لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمن. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وأحيا الإسلام بعلوم العلماء وجعل شهر رجب شهر ميلاد نهضة العلماء وجعل البلد إندونيسيا محلا لظهور نهضة العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمالات والكبرياء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل في حديثه الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين والأصفياء والأنبياء وعلى آله وصحبه الكرام وعلى آله وصحبه أولي الدرجات العلا وسادات العلماء والأتقياء. أما بعد فيا معاشر الحاضرين المحترمين حفظكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد faya ma'asyiral hadirin al-muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini dan saat ini kita diberi rasa, diberi keinginan, diberi petunjuk untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, di antaranya adalah melaksanakan ibadah salat Jumat. Ibadah di mana salat Jumat adalah merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dalam setiap minggu sekali yang mengandung beberapa makna. Yang kedua, bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya antara kewafatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita saat ini sangat jauh jaraknya. Tidak dalam hitungan tahun, tapi sudah hitungan abad, yaitu 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita bersama. Tetapi kesyukuran yang tiada terhingga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya tidak meninggalkan cuma-cuma, tetapi telah meninggalkan satu warisan yang paling utama, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan dua sumber utama ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad. Sehingga apabila keduanya dipegangi
siapapun umat Muhammad yang memegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ini niscaya tidak akan sesat selamanya. Tetapi bahwa memegang Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah meninggalkan umatnya juga tidak hanya Al-Quran, tapi di situ meninggalkan du'atul Quran. Para pendai, orang-orang yang mengajak terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kepada ajaran-ajaran Islam, yang mereka semua disebut dengan al-ulama. Kita tidak nutut kepada ulama generasi pertama di masa sahabat. Kita tidak nutut dengan generasi tabi'in. Kita enggak nutut dengan generasi tabi'in. Di samping tempatnya jauh dari kehidupan dan dari tempat di mana para sahabat hidup dan juga para tabi'in. Dengan Imam Syafi'i saja, yang beliau hidup di Timur Tengah, di Mesir, tempatnya sangat jauh. Tetapi kita yakin bersama bahwa Allah telah menjadikan para ulama, telah menjadikan orang-orang yang telah ditinggal oleh Rasulullah tidak diam. Inilah salah satu pembeda antara umat terdahulu dengan umat Muhammad. Umat-umat terdahulu mereka memiliki sifat kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak peduli dengan kemungkaran. Mereka tidak peduli dengan berbagai macam kebejatan moral, sehingga generasi berikutnya gampang sekali untuk berpaling dari ajaran nabinya. Bahkan mereka yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Umat-umat terdahulu, ulama-ulamanya pun telah merubah teks-teks kitab suci, baik itu kitab Taurat maupun kitab Injil. Tetapi untuk umat Muhammad telah dijamin oleh Rasulullah, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaganya? Dengan cara membangkitkan rasa yang tinggi, semangat yang luar biasa di hati para sahabat, di hati para ulama untuk selalu berpegang teguh untuk menjaga ajaran yang suci ini, sehingga sampai kepada kita melalui qanat, melalui aliran itu namanya as-sanad, sanad dari sahabat lari ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai kepada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, sampai kepada pondok pesantren ini. Kita yakini bahwa kita telah memiliki guru yang luar biasa, karena guru-guru kita adalah orang-orang yang sanadnya nyambung dengan sahabat, nyambung dengan Rasulullah, telah berguru kepada orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Itulah yang disebut dengan ilmil ulama. Wa bi'ulumihim yahyad Islam. Dengan ilmunya para ulama, Islam bisa hidup. Dan dengan ilmunya guru-guru kita bersama, kita bisa begini, kita bisa bersyahadat, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa mengerjakan kebaikan. Di situ ada pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Semua itu adalah berkat ilmunya para alim ulama kita bersama, yang kita tahu sholat dengan ilmunya mereka sama dengan sholat Rasulullah, yang dengan ilmunya mereka kita tahu ini yang baik dengan yang buruk. Dan yang paling luar biasa, ulama-ulama kita menunjukkan kebaikan kepada umat Rasulullah tanpa meminta jasa apapun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bukan hanya ilmunya, harta bendanya, jiwanya, semuanya adalah diperuntukkan untuk umat. Itulah salah satu bentuk kelebihan yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Dengan adanya para alim ulama, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Salah satu hal penting yang kami ingatkan bahwa
di Indonesia ini tepat pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah yang lalu, persisnya 1 abad dari bulan ini, telah lahir sebuah organisasi ulama-ulama pesantren, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak untuk litahqiqi masalihil ummah, bergerak untuk menjaga akidah umat, bergerak untuk menjaga ajaran yang benar, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi terbesar di dunia yang anggotanya umat Islam, yang di dalamnya dikembangkan, dilestarikan, dipertahankan ajaran yang benar yang kita yakin adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama adalah lahir dari pondok-pondok pesantren yang kemudian menjadi satu. Dari itulah maka berkat Nahdlatul Ulama ini bangsa dan negara secara keseluruhan, baik untuk salahud dunia apalagi salahul akhirah, masih utuh. Umat Islam Indonesia masih mampu untuk mengendalikan kemaslahatan, keamanan, ketentraman, kenyamanan dalam negeri ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan para alim ulama kita bersama. Saya ambil 2 contoh saja. Salah satu contohnya adalah pada perjalanan Nahdlatul Ulama ini, di saat bangsa ini mau meraih kemerdekaan dan sudah diumumkan kemerdekaan itu, tetapi terancam kembali karena datangnya orang-orang penjajah, orang-orang yang hendak menghancurkan bangsa ini. Tetapi berkat perjuangan para alim ulama, lahirlah sebuah komitmen bersama yang disebut dengan resolusi jihad. Nama jihad yang sebenarnya untuk melawan kaum penjajah, orang-orang kafir, bukan berjihad untuk melawan bangsa kita sendiri. Dari resolusi jihad itu maka bangkitlah umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari perjuangan mereka maka Indonesia tetap merdeka sampai saat ini, dan kita diberi kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka timbul teori baru dalam fikih siasah bahwa Indonesia adalah merupakan negara. Pondasinya, di antara pondasi penguatnya adalah berkat perjuangan dan tangan-tangan para alim ulama. Maka tidak bisa dikatakan Indonesia adalah negara sekuler, dan Indonesia tegak sampai saat ini karena perjuangan para ulama. Yang kedua contohnya, ketika bangsa ini digonjang-ganjing dan akan terjadi perpecahan akibat ketidakpastian dasar negara. Pada tahun 1184 di tempat kita ini, di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, atas komando guru kita, berkumpul beribu-ribu ulama untuk bermusyawarah, untuk melakukan kajian bersama sebagai sebuah langkah kehati-hatian mereka dalam mengambil keputusan untuk menerima asas tunggal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Inilah jasa-jasa yang terbesar yang telah dirasakan kemaslahatannya oleh umat Islam, bahkan non-muslim sekalipun telah menerima kesejukan, kenyamanan dan keamanan. Ini yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita angkat bersama. Oleh karena itu maka salah satu hal penting bahwa kalau kita meyakini Nahdlatul Ulama menurut sebagian penafsir masuk dari syairah min syairillah, maka Allah berfirman wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian yang kedua, cinta ulama, cinta umanaur rusul, cinta para penegak kebenaran, guru-guru kita di sini terutama adalah merupakan bagian cara kita untuk wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan keumuman hadis al-mar'u ma'aman ahabba. Terkait dengan itu maka
kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, para santri semuanya, yang bulan ini adalah lahirnya Nahdlatul Ulama, sudah barang tentu dalam bentuk tasyakur kepada para alim ulama kita, malam yashkurin nas lam yashkurillah, yang telah senantiasa berjuang untuk menunjukkan umat kepada jalan yang benar. Kita dalam bentuk apapun mengenang dan merayakan hari lahirnya Nahdlatul Ulama dengan niat, dengan ziyadatul mahabbah ilaihim, menambah kecintaan kepada para alim ulama kita, para guru kita semuanya. Dan dengan menambah cinta ini, insya Allah ini adalah merupakan masuk pada almar'u ma'man ahabbah, orang-orang yang benar. Yang kedua, kita ingin menazimkan syairah min syairillah, tanda-tanda kebesaran Allah untuk menjaga umat ini, bizuhuri Nahdlatul Ulama. Inilah salah satu hal penting yang kami ingatkan, yang perlu kita kenang bersama dalam bulan Rajab ini, bahwa di bulan Rajab ada keistimewaan, ada beberapa keutamaan, itu sudah sering kita ungkap, dan salah satunya tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bis la ilaha illa huwal azizul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa yufi min al ayati wadh-dhikril hakim. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin rahimakumullah. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi as'ada bijiwarihi man ata'ahu wattaqah wa qadha bidzulli wal hawani ala man khalafa amrahu wa 'asa. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ala sawabiqil ala'i wa na'mah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sayyidil akhyar wa sallam tasliman katsira wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'lamu anna bi ta'atihi wa mardatihi wa 'alaikum bisuluki sabil muttaqin wal ittisab bi sifatil mu'minin as-sadiqin alladzina sadaqu ma ahadullah alaihi faltazimu bi syar'illah wa dinih fi ibadatihim li rabbihim wa fi muamalatihim li ibadillah fa akhlasu lillahi al-ibadata wa ta'ah wa ahsanu ma ibadillahi al-muamalah wattasafu bisidqi wal amanah wabta'adu 'anil kidbi wal khiyanah fadhahharu bi ikhlasihim qulubahum wa zakku bi husni mu'amalatihim nufusahum fakanu bidzalika minal muqarrabina 'inda rabbihim wa nahnu ala sulukihim fatasifu ayyuhal mu'minun bi sifatil muttaqin wanhaju nahjal ulaikal mu'minin as-sadiqin kama amarakum bidzalikal maula fi muqamit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ala wasul ibadallah ala khairis sadiqin wa imamil hunafa'il mukhlisin kama amarakum bidzalika rabbul alamin biqauli innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin azkal bariyah ajma'in wa khalili rabbil alamin wa radallahu ma'an khulafa'ir rasyidin al-immatil mahdiyin alladhina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi'afwika wa qamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وارحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وإمة المسلمين بحفظك وأيدهم بتأييدك وعز بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا خير المسؤولين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.